Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melanjutkan materi mengenai mobile application. Kemarin kita sudah membahas mengenai konseptual daripada antarmuka mobile application. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas desain daripada user interface untuk mobile application itu sendiri. Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwasanya tampilan daripada antarmuka UI, iOS dan Android itu dia memiliki visual yang berbeda. Ya, pastinya sudah berbeda ya karena sistem operasinya saja berbeda. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah meskipun keduanya berbeda, tetapi tetap mengacu ke satu konsep yang sama. Konsepnya tetap sama. Meskipun dia tampilnya beda, sistem operasinya beda, cara programmingnya juga beda, maka secara otomatis visualnya juga berbeda, tetapi tetap mengacu ke satu konsep kemarin yang sudah saya jelaskan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas dulu tampilannya antara iOS dengan Android. Secara ukuran tabnya dia berbeda. Yang satu menggunakan poin, yang satu menggunakan DP. Navigasinya yang satu dia pakai navigasi bawah. Kalau si Android dia pakai tab modelnya. Aplikasi lanjutannya untuk navigasi kedua dia pakai more. Ya, sedangkan kalau yang Android dia memakai tombol hamburger. Tombol hamburger yang biasanya kita temukan di pojok kiri atas. Bentuknya tiga itu. Ya. Kemudian ada tombol aksi utama, dia memakai navigasi atas sisi kanan, sedangkan si Android memakai tombol mengapung. Ya, di sini. Dia bentuknya bundar biasanya. Kemudian tombol aksi kedua dia berupa UI. Kemudian satu dia pakai navigasi sisi kanan. Jadi bolak-balik. Kemudian dalam bentuk listnya si iOS menggunakan checklist, tapi Android menggunakan radio button dan checkbox. Cara pendekatannya berbeda. Kemudian untuk secara konfirmasi atau melakukan aksi yang berbahaya seperti menghapus file, maka si iOS menggunakan konfirmasi dan Android menggunakan aksi unduh untuk membatalkan aksinya. Nah, secara visualnya kita lihat ya. Di sini ada mailbox ya, di sini berbeda. Ya, ini juga di sini beda. Kemudian titelnya, lokasinya berbeda. Di sini ditulis edit, tapi kalau di Android menggunakan icon. Ya, berbeda. Kita bisa lihat di sini. Tapi keduanya tetap memegang konsep yang sama, yaitu mudah dijangkau jari. Kemudian contoh yang kedua, di sini kita punya navigasi di bawah, sedangkan yang Android dia di atas sebagai tabnya. Kemudian untuk aksi selebihnya, si iOS dibungkus dalam bentuk more, tombol more, sedangkan yang si Android dibentuk dalam tombol hamburger di sebelumnya ini. Ya. Itu adalah navigasi kedua atau navigasi tambahan. Kemudian dalam melakukan pencarian file masih sama. Di sini punya text fieldnya, cuma yang membedakan di iOS dia punya tombol cancel, di Android tidak ada. Ya. Di iOS kita punya tombol close dan saya juga punya tombol close. Ya. Meskipun di sini ada perbedaan, sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Lalu gimana? Ya, meskipun keduanya berbeda dalam hal konsep pembangunan antarmuka, tetapi masih berkaidah dengan hal yang sama seperti ukuran layar. Karena ukuran layarnya kecil, maka dia bisa mengadaptasi pengaturan kontennya bagaimana, penataan filenya, penataan kata-katanya juga diatur, dan jangkauan jarinya. Kalau kita lihat sebelumnya, ya hal-hal seperti ini kan yang gampang diakses dengan jari. Nah, bagaimana setelah kita tahu konsep dasarnya, berikutnya kita harus bisa mendesain. Nah, bagaimana cara mendesain
aplikasi antarmuka mobile, kita harus tahu dulu siapa yang pakai. Setelah tahu siapa yang pakai, kita bisa minta feedback, mulai membuat sketsa, mengimplementasi, melakukan evaluasi, dan barulah implementasi fungsinya. Bagaimana kita membuat aplikasinya, ya. Nah, tahap pertama, kenali siapa yang memakai. Ini penting sekali. Kenapa? Karena aplikasi yang kita buat, khususnya di mobile, itu biasanya dipakai orang yang sehat jasmani dan rohani, pastinya. Nah, orang yang sehat saja ada spesifikasi lagi, misal untuk anak-anak, ya, buat orang dewasa itu berbeda pendekatannya. Apalagi kita ingin membuat aplikasi yang punya disabilitas, ya. Makanya aplikasi disabilitas ini sebenarnya masih kurang, ya, masih kurang. Karena di Play Store sebagian besar aplikasi yang ada adalah aplikasi untuk orang sehat, tapi untuk orang yang punya disabilitas itu belum didukung secara baik. Maka ketika kalian ingin membuat aplikasi, maka kita harus tahu dulu siapa yang pakai. Nah, kalau kalian ingin bikin semua orang, berarti kalian harus bisa memikirkan ini dan ini. Kemudian setelah kalian tahu siapa, mintalah feedback, ya. Mau bikin apa, tampilannya kayak gimana, ya. Kita bisa pakai dua cara, wawancara atau survei. Itu cara yang paling mudah. Kita pakai wawancara kalau kita ingin pendekatan secara personal. Kita pakai survei, kita ingin pendekatan yang lebih banyak orangnya, lebih general, ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan data dari wawancara maupun survei, kita bisa mulai sketching atau bikin tampilannya, ya, dibikin mockupnya, ya. Di sini ada formnya, ada tombol close-nya di sini. Itu kalau desktop. Berarti kalau kalian bikin mobile, kalian harus tahu dulu tombolnya di sini, ya, di mana. Itu harus ditentukan secara baik jika kalian ingin menggunakan aplikasi mobile. Nah, setelah itu kalian bisa implementasikan ke dalam bentuk realnya, ya. Nah, dalam bentuknya real ini kemudian kita evaluasi kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti proses evaluasinya nanti akan menghasilkan hal yang sangat krusial. Apakah sudah terpenuhi tampilannya semua orang bisa memakai, semua orang paham, itu adalah kunci utamanya dalam membuat aplikasi mobile, ya. Barulah di langkah berikutnya kalian bisa mulai menambahkan fungsi-fungsi utama dari aplikasi tersebut, karena penting sekali, ya, fungsi. Nah, di sini saya ada beberapa quote yang sangat penting dalam membangun aplikasi. Yang pertama adalah orang-orang mengabaikan sebuah desain yang mengabaikan orang. Intinya adalah ketika kita bikin aplikasi, ya, desainnya jangan sampai mengorbankan orang tersebut. Jangan sampai mengorbankan orang yang memakai aplikasi tersebut. Harus user friendly, maka jangan sampai mengabaikan orang. Kemudian ketika sebuah UX tidak mempertimbangkan semua user, ya, jadi yang sehat, yang disabilitas, maka tidak pantas disebut dengan UX. UX itu harus bisa membantu user biasa dan user disabilitas. Kalau cuma satu bagian saja, maka disebut dengan some user experience atau SUX, jelek, ya. Dan paling ada kata lagi, mengikuti hukum ibu jari, ya. Kebanyakan opsi, kebanyakan masalah. Semakin banyak fitur-fitur yang kita tambahkan, makin ribet. Nah, kunci dari UX adalah simple. Simple, sederhana, dan orang bisa pakai. Bukan banyak opsi, banyak masalah. Nah, dan yang paling penting adalah desain tidak bisa dianggap selesai jika tidak ada orang yang pakai.
desain itu, ya desain antarmuka, kalau itu dikatakan sukses jika ada orang yang bisa mengerjakan menggunakan aplikasi tersebut meskipun dia awam. Itu adalah desain antarmuka yang benar. Ya. Nah, yang ini paling bagus ini. Ketika kamu ingin bikin aplikasi dan orang-orang ingin suka software kita, aplikasi mobile, maka kita harus bikin sebuah software yang bisa menghargai orang, bisa menghargai, bisa baik hati dan membantu. Percuma kamu bikin aplikasi bagus-bagus ngejreng, tapi kamu tidak menghormati orang tersebut. Anak-anak, orang dewasa, orang disabilitas. Kalau kamu tidak menghormati, kamu gagal. Kalau tidak membantu juga gagal. Karena fungsi yang kita bikin aplikasi itu adalah membantu orang dalam mengerjakan suatu hal. Oke, itu kurang lebih materi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.